Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Baru Mondaulay dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang pajak pengantar daerah, PBB dan BPHTB. Terima kasih kepada dosen pengampu Bu Sri Andriani telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk menjelaskan materi ini. Langsung saja lanjut kepada bagian materi, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian PBB. PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik atau pihak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan perubahannya pada tahun 1994. PBB ini bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak ditentukan oleh kondisi objek pajak, yaitu tanah dan bangunan itu sendiri, bukan oleh siapa yang membayar pajak tersebut. PBB itu merupakan pajak pusat, namun sebagian besar dari hasil penerimaannya dialokasikan kembali ke pemerintah daerah. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan, sedangkan objek pajak mencakup permukaan bumi dan bangunan yang dipasang secara tetap pada tanah atau perairan. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bagaimana PBB menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi negara dan daerah. Selanjutnya yaitu pengertian NJOP, SPOP, dan SPPT. NJOP atau nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli properti yang berlangsung secara wajar. NJOP inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Besarnya tarif PBB sendiri telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yaitu sebesar 0,5% dari nilai jual kena pajak atau NJKP. NJKP ini ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP, tergantung pada jenis objek dan ketentuan yang berlaku. Dan kata lain, semakin tinggi NJOP suatu tanah atau bangunan, maka semakin besar pula potensi PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak. Selanjutnya SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak. SPOP merupakan dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. SPOP ini harus dilengkapi dengan lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat tersebut dan wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Paling lambat itu 30 hari setelah diterima oleh wajib pajak. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengelola PBB tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat, melainkan juga dilimpahkan sebagian kepada pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, DJP terus memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk digitalisasi pelaporan seperti e-SPOP, agar proses pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien bagi wajib pajak. Dan selanjutnya yaitu SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. SPPT ini adalah surat yang diberikan kepada wajib pajak sebagai pemberitahuan resmi mengenai luas dan kelas tanah atau bangunan, serta besarnya pajak yang harus dibayarkan. Di dalam SPPT ini tercantum secara rinci nilai objek pajak, jumlah pajak terhutang, dan juga identitas wajib pajak. SPPT ini juga berfungsi sebagai dasar hukum bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir, pengertian BPHTB. BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pajak ini dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti dalam kasus pembelian, warisan, atau hibah. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan nilai transaksi, dan dalam beberapa kasus pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap. Selain BPHTB, pemerintah daerah juga menetapkan pajak-pajak lainnya, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan
pajak reklame. Pajak-pajak ini wajib dibayarkan oleh pemilik usaha yang menjalankan kegiatan bisnis di wilayah tersebut. Baik teman-teman, pertama kita bahas terlebih dahulu objek pajak bumi dan bangunan atau PPB. Objek pajak bumi dan bangunan atau PPB meliputi kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomi. Bumi mencakup permukaan dan tubuh bumi di bawahnya, sedangkan bangunan adalah setiap konstruksi yang berdiri secara tetap di tanah atau perairan. Untuk mempermudah administrasi pajak, objek PPB dikategorikan menjadi 4, yaitu desa, perkebunan, perkotaan, dan pertambangan. Setelah mengetahui apa itu objek PPB, kita masuk ke bagian berikutnya. Mana yang dikenakan pajak dan mana yang tidak. Yang dikenakan pajak itu umumnya lahan atau bangunan yang menghasilkan manfaat ekonomi. Contohnya, tanah, pertanian, perkebunan, pabrik, kawasan industri, bahkan jalan tol pun masuk karena menghasilkan pendapatan. Tapi, ada juga yang dibebaskan atau tidak dikenakan pajak. Biasanya karena digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk mencari keuntungan. Misalnya, masjid, gereja, sekolah negeri, rumah sakit pemerintah, makam, hutan lindung, taman nasional, sampai perwakilan diplomatik atau organisasi internasional tertentu. Jadi, tidak semua tanah atau bangunan otomatis kena pajak. Ada pertimbangan fungsi sosialnya juga. Objek B perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Sesuai pasal 85 ayat 1 Undang-Undang 28 tahun 2009, objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Berikut objek yang dikenakan BPHTB ada 13. Yang pertama, jual beli, tukar menukar, hibah, waris, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli saat lelang, pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan yang terakhir hadiah. Adapun jenis hak dasar yang menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atau satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Meski memiliki cakupan objek pajak luas, tidak semua perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenai BPHTB. Ada 6 pihak yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama, perwakilan diplomatik, konsulat berdasar perlakuan timbal balik. Yang kedua, negara untuk penyelenggara pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang keempat, seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, wakaf atau warisan. Yang keenam, digunakan kepentingan ibadah. Selanjutnya, kita membahas nilai jual objek tidak kena pajak. Adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak dikenai pajak bumi dan bangunan atau PBB. NJOP-TKP berfungsi sebagai pengurangan dalam penetapan PBB terutang, sehingga setiap wajib pajak tidak langsung dikena pajak penuh atas seluruh NJOP miliknya. Setiap wajib pajak hanya berhak atas 1 kali pengurangan NJOP-TKP dalam 1 tahun pajak, dan jika memiliki beberapa objek, maka pengurangannya hanya berlaku pada objek yang nilai terbesar. Selanjutnya yaitu penetapan dan dampak NJOP-TKP. Besarnya NJOP-TKP ini berbeda-beda di setiap daerah, ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan acuan minimal dari Menteri Keuangan. Penetapan ini mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan potensi penerimaannya. Menariknya, kenaikan NJOP-TKP tidak selalu membuat PBB ikut naik, karena besaran pajak juga dipengaruhi oleh zona tanah dan kebijakan masing-masing daerah. Subjek PBB. Subjek adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.
Jika bukan cuma pemilik sertifikat tanah, tapi juga penyewa lahan yang menggunakan untuk usaha, bisa menjadi subjek pajak. Pembayaran pajaknya dilakukan melalui jalur resmi yang tertera di SPPT, seperti lewat bank persepsi atau kantor pos. Kalau ada objek yang status kepemilikannya belum jelas atau sedang sengketa. Selanjutnya, subjek BPHTB. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Dengan kata lain adalah pihak yang menerima pengalihan hak, baik itu badan maupun pribadi. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Masuk pada cara perhitungan PBB dan BPHTB. Yang menjadi dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP yang mempunyai pengertian sebagai berikut. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai objek jual pajak mengganti. NJOP itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap 3 tahun kecuali setiap daerah tertentu setiap tahun sesuai dengan perkembangan dan ekonomi setempat. NJOP dikelompokkan ke dalam 4 kelas yang disebut klasifikasi NJOP, baik untuk bumi maupun untuk bangunan. Yang menjadi dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak atau NJKP, yaitu suatu nilai dari objek pajak yang telah dikurangi dengan nilai jual tidak kena pajak. Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut. Jadi, objek pajak perkebunan adalah 40%, objek pajak kehutanan juga 40%, objek pajak pertambangan juga 40%. Objek pajak lainnya untuk pedesaan dan perkotaan, apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar adalah 40%. Apabila NJOP-nya lebih dari 1 miliar adalah 40%, dan apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar yaitu adalah 20%. Nilai jual objek tidak kena pajak NJOP TKP adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP untuk setiap daerah dan kabupaten itu adalah maksimal 12 juta dan minimal 10 juta. Besarnya PBB adalah 0,5%. Rumus perhitungannya ya. Rumus perhitungan PBB adalah tarif dikali dengan NJKP. NJOP sama dengan NJOP bumi dengan luas tanah dikali nilai tanah. Lalu NJOP bangunan sama dengan luas bangunan dikali nilai bangunan. Nah, jika NJKP sama dengan 40% dikali dengan hasil dari NJOP dikurang dengan NJOP TKP, maka besarnya PBB itu sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJOP dikurang NJOP TKP tutup kurung sama dengan 0,2% dikali NJOP sama dengan NJOP TKP. Jika NJKP 20% dikali NJOP dikurang NJOP TKP, maka besarnya PBB yaitu 0,5% dikali 20% dikali NJOP dikurang NJOP TKP sama dengan 0,1% dikali dengan NJOP dikurang NJOP TKP. Masuk ke perhitungan BPHTB. Rumus dalam menghitung BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dengan dasar pengenaan pajak, yaitu NPOP dikurang dengan NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP di masing-masing di wilayah berbeda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 4
Ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi apabila perolehan hak berasal dari waris, hibah, atau wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga, sedarah dalam segaris keturunan, termasuk istri itu karena keturunan lurus 1 derajat ke bawah, maka NPOP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan nilai perolehan objek pajak NPOP dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOP TKP. NPOP TKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan BPHTB. Kita masuk ke contoh soal. Di sini kita mendapatkan data diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta sebagai berikut. Luas 1 meter persegi, 1000 meter persegi, NJOP-nya sama dengan 1 juta per meter. NJOP TKP adalah 80 juta karena di daerah DKI Jakarta. Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta per meter. Maka nilai NPOP atau nilai transaksi sama dengan 1000 dikali 2 juta sama dengan 2 miliar. Besarnya PPH dan BPHTB adalah sebagai berikut. PPH-nya sama dengan PPH yaitu sama dengan 5% dikali dengan NPOP. Kita tadi mendapatkan NPOP-nya sebesar 2 miliar. Jadi besarnya PPH yaitu 5% dari 2 miliar sama dengan 100 juta. Jadi BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP sama dengan 5% dikali 2 miliar dikurang 80 juta sama dengan 96 juta. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.